Surat Hud ayat 29. Wa ya qaumi, dan wahai kaum. Ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya lagi. Dari ayat 25 masih berbicara dengan dolim, cuman Allah memberi contoh yang lain. Kasus yang lain. Ini diambilkan dari nih. Walaqad arsalna Nuhan, dari kaumnya Nabi Nuh. Ceritanya berat ini, panjang. Paling lama usianya. Ya, Nabi Adam yang lama itu. Nah, berapa tahun? Nuh 950. Kalau Nabi Adam 1000. Itu sekitar 1000 Nabi Adam. Sekarang kita harus tahu dulu. Nabi Nuh itu dinasnya di mana? Di Irak. Bagian agak ke selatan tengah. Ada 4 nabi yang bertugas di sana. Nabi Idris, dia bertugas di Baghdad. Ya, Baghdad Nabi Idris. Kemudian agak ke selatan lagi Nabi Nuh. Kemudian selatan lagi di daerah Ur, itu Nabi Ibrahim. Ya sama, Irak. Di negeri Irak. Melawan siapa? Raja Namrud. Tuh. Nabi siapa lagi? Nabi Yunus. Tuh, jadi ada 4 nabi. Dinasnya, tugasnya memperoleh tugas dari itu kan dinas ya. pakai bahasa itu kan jabatan toh dari Allah. Nah, gitu. Jadi gak usah kaget kalau saya pakai bahasa dinas. Iya, pakai bahasa itu organisasi. Nah, itu ada jadi 4 nabi. Tapi beda kota ya, kotanya beda-beda jauh. Nah, itu. Tapi Irak itu luas Pak. Iya, luas. Itu. Itu. Tapi lebih luas Iran. Nah, itu ya. Itu pertama yang perlu kita ketahui. Jadi ini melanjutkan materi yang berkaitan dengan kezaliman. Nah, ini yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Kemudian di sini Allah berfirman kepada Rasulullah menceritakan tentang Nabi Nuh. Walaqad, dan sungguh arsalnya, telah kami utus Nuhan, Nabi Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya. Ini sesungguhnya aku, lakum, bagi kalian, nadhirun, pemberi peringatan, mubin, yang nyata. Nah, inilah apa? Ya, tugasnya para nabi, nadhirum mubin. Semua nabi bilangnya ya begitu. Itu Rasulullah pun juga begitu kemarin. Aku ini hanya pemberi peringatan. Juga basyir, pemberi kabar baik. Iya, tapi kabar baiknya itu bagi yang beriman. Itu nadhir, memberi peringatan kepada mereka yang membangkang, dikasih peringatan
hati-hati. Nah, itu kan peringatan toh. An beda ya. Basyir memberi kabar baik, dan Nazir memberi peringatan. Orang yang dikasih peringatan itu adalah mereka yang jalannya keliru. Itu. Yang jalannya keliru, sesat itu. Jadi orang-orang yang sesat, nah itu oleh Allah ya enggak langsung diazab, enggak. Diutuslah seorang utusan untuk memberi peringatan, yaitu sebagai mundir, ya, orang yang memberi peringatan. Nah, kemudian mereka yang mau, yang nurut dikasih tahu, nah nanti akan dikasih apa? Basyir, dikasih kabar gembira bagi mereka yang beriman. Basir, kabar gembira. Ini ada orang yang namanya Basir gitu. Iya, pakai shin ya. Iya. Bukan pakai shot, berubah lagi nanti. Iya, pakai mubasyirin. Ada yang memberi peringatan. Aku hanyalah mubasyir. Aku hanya itu sebagai pemberi peringatan. Bukan, pemberi kabar gembira. Nah, di Al-Baqarah ada itu. Lahir terus kasih kabar gembira. Iya. Nah, kalau shot basor. Iya. Penglihatan. Penglihatan. Basor. Itu. Iya, itu. Pakai shot. Itu ya. Nah, apa? Bahwasanya la, janganlah tak budu kalian itu menyembah illallah kecuali hanya kepada Allah saja. Nah, ini berarti tauhid. Ya, ini dakwanya para nabi. Iya. Nah, nabi ku diutus kepada siapa? Kaumnya. Kepada kaum yang penyembahannya itu sudah melenceng, sudah tidak kepada Allah. Ya asalnya kepada Allah, ya sudah. Nanti ada nabi yang membimbing. Nanti melenceng. Ya pancen ini apa ya? Dibengkokkan oleh setan itu, oleh iblis itu. Pinter. Nah, itu mulai kapan itu? Sejak Nabi Nuh, mulai ya Nabi Adam memang sudah digodain, tapi penggodaannya secara tauhid itu pada zaman Nabi Syed, kalau nggak salah itu. Nabi Syed itu nabi, bukan rasul. Nabi Syed itu anaknya Nabi Adam, yaitu Nabi Syed, sing ngomong kaum juga itu. Peralihan itu mulai muncul. Kalau itu kemaksiatan sudah ada, tapi peralihan akidah menyembah berhala itu pada zamannya Nabi Nuh dimulai. Dari bagaimana prosesnya? Ketika Rasul atau Nabi meninggal, nah mainnya setan itu apa ya? Menggodanya setan. Kan apa? Nabi atau yang ditokohkan, ya itu kan sangat dipatuhi. Ya. Nah, lama meninggal gak ada utusan lagi. Nah, pinternya setan itu apa? Ya, wajahnya Nabi itu ya hanya ada di ingatan. Nah, jadi kan, tapi turunannya sudah nggak tahu. Gitu. Nah, kita nggak tahu Rasulullah wajahnya kayak siapa. Nah, kita hanya iman saja. Nah, pinternya, disuruh
buat gambaran. Gambarannya tuh begini. Mungkin dibuat gambaran. Nah, terus lama-lama dibuatlah gambaran itu dalam bentuk benda. Mungkin gambar biasa ya, kayak lukisan. Bisa ya. Lama-lama dibuatkan Seperti patung. patung. Itu patungnya Nabi Nuh misalkan. Nah, itu Iya, gitu. dipelesetkan ke situ. Nah, hormati. Pinternya itu pemelesetan secara pelan-pelan, Iya, secara tapi pelan-pelan. ujungnya nanti Nggak jadi ketol. berhala. Nggak ketol. Akhirnya sesuai menyembah patung. Itu apa ya? Bukan nyembah, menghormati ya, kayak gitu. Awalnya tuh asal gitu. Itu sih nyembah. Nah, agar kita nggak lupa, Iya. bahasanya kan enak toh. Agar nggak lupa dengan wajah entah Nabi siapalah gitu yang ditokohkan di situ di daerah itu, ya dibuatlah gambar. Nah, digoda pikiran, oh saya masih ingat wajahnya, digambar gini-gini. Ini wajahnya Nabi. Nah, itu. Supaya apa ya? Supaya awet. Nah, untuk mengenang. Kalau sekolah tinggal foto cekrek. Kalau dulu kan belum, gak ada gitu. Nah, dibuatlah orang pinter melukis. Wah, tapi lukisnya di batu setan. Nah, gitu-gitu terus. Sampai lama-lama berwujud patung. Nah, taruh di alun-alun saja. Nah, saya dikira orang banyak. Setelah terus, ya pernah bungkuk-bungkuk, sesuai nyembah. Pinternya tuh gitu. Sama jenengan pun juga gitu nanti, gitu kan. Itu. Jadi penghormatan secara berlebihan, penghargaan secara berlebihan kepada selain Allah ya nanti bisa jadi berhala. Kerja wis dari pagi sampai malam gak mandekin yang warung tok gak sholat. Nah itu bisa jadi menuhankan duit. Menuhankan uang demi uang. Ya sholat toh mandek lewat swayai kan gitu. Ya, lama-lama begitu nanti. Itu kan benda juga toh selain Allah. Nah itu bisa begitu. Nah, kalau imannya kuat ya ndak. Iya, ayat duhur ya mandek kerja tuh sholat. Ya asar ya sholat. Baru pulang. Ya terus begitu. Nah itu prosesnya. Jadi Allah ta'budu illallah, janganlah kalian menyembah illallah kecuali hanya kepada Allah. Ini utama ini utama kita. Ini yang apa? Yang sering kita ucapkan, iyyaka na'budu. Na'budu ini ta'budu. Kalau di Al-Fatihah na'budu. Kalau ini kan tak ya. Tak engkau sembah. Kalau nak kami menyembah. Nah, dari kata nahnu tuh kami. Ta anta engkau. Nah, itu ya. Ya prosesnya kita nyembah dulu baru memohon. Iya karena butuh dan hanya kepada engkaulah kami menyembah. Kami mengabdi. Itu apa prasasti yang kita ucapkan kok. Prasasti apa? Prasasti itu ya janji, ikrar. Itu ya. Ikrar. Nah, kemudian baru wa iyyaka nasta'in wa iyyaka dan hanya kepada engkau nasta'in kami memohon pertolongan. Ya macam-macam, minta tolong apa ya, ekonomi, minta rezeki berarti ya. Minta kepada Allah rezeki boleh, tidak apa-apa. Itu kenapa ya kita ya minta itu ya dikasih kemudahan, dikasih rezeki yang halal, dikasih rezeki yang barokah. Ya diminta itu, jangan diam. Itu. Iya. Ini dibaca panjang ya. Kalau
enggak dibaca pendek. Kalau dibaca panjang, sesungguhnya aku. Ini Dibaca panjang. panjang. Ini. Ya, ini sesungguhnya aku. Ini kalau pendek? Biasanya kan inna. Inna, Nah. iya. Sama inna. Inna sesungguhnya saja. Iya. Tapi enggak panjang itu Pak Ustaz, inna. Inna enggak. Ini kan Kalau panjang. inna panjang kami juga. Kami. Kalau iya aku pribadi. Kalau inna panjang-panjang kami. Berapa orang? Kami banyak orang. Ya, kalau inna sesungguhnya itu. Satu orang. Inna sesungguhnya kami. Ini sesungguhnya aku. Berarti ini Nabi Nuh yang berbicara. Nah, diceritakan kasus apa yang terjadi pada zaman Nabi Nuh itu diceritakan oleh Allah kepada Rasulullah. Nah, itu begitu. Oh, iya. Ayo. Rasulullah hidup di zaman 600 Masehi. Ini ribuan sebelum Masehi, ribuan tahun. Gimana kok bisa tahu tentang Nabi Nuh? Ya hanya wahyu. Hanya Allah yang bisa itu melihat apa? Cerita kehidupan di permukaan bumi. Nah, ya itu begitu. Nah, itu ya. Pertama, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ini sesungguhnya aku akhafu, takut. Aku ki khawatir. Aku ki was-was alaikum kepada kalian. Jadi Nabi Nuh itu berbicara seperti itu kepada kaumnya. Adzabun akan apa? Siksa yaumin alim. Pada hari alim. Hari pedih. Mas hari pedih apa? Kok hari pedih? Ya aku ki khawatir melihat kehidupan. Jadi Nabi Nuh itu melihat kaumnya yang menyembah berhala itu yang sudah melenceng. Nabi Nuh kok takut, was-was, khawatir nanti akan turun azab pada suatu hari yang itu sangat pedih dengan datangnya azab itu. Nah, itu begitu. Itu Nabi Nuh ngomong kepada kaumnya. Dijawab faqala, maka apa? Berkata siapa? Ya kaumnya Nabi Nuh. Faqala, maka berkata al mala'u, pemuka-pemuka. Apa pemuka-pemuka itu? Pembesar. Nah, kalau ini mungkin apa ya, Perdana Menteri. Ya kalau sekarang ya iya pemuka, pembesar. Malak itu pembesar. Itu kalau pembesarnya Fir'aun ya mungkin penasehat, ya menteri-menterinya itu kan pemuka-pemuka itu. Nah itu. Faqala, maka berkata al mala'u, pemuka-pemuka, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kufur, min qaumihi, dari kaumnya Nabi Nuh. Nah, itu. Dari kaumnya Nabi Nuh. Apa katanya? Tidaklah naroka, kami melihatmu, hei Nuh. Gitu. Ngomong gitu. Illa, kecuali basyaron. Basyar itu manusia biasa. Manusia biasa tuh ya mangan, ya kawin. Itu manusia biasa. Beda basyar. Kalau Anas tuh sama-sama artinya manusia juga, tapi bermakna masyarakat. Tuh perbedaannya. Masyarakat, kalau
Bashar manusia secara biologis. Tahu bedanya? Anas sama bashar. Ini artinya manusia juga, manusia biasa. Artinya kalau bashar itu ya ke pasar, gitu loh. Ya makan, ya menikah, itu bashar, manusia biasa seperti itu. Kalau Anas kan Anas sama. tuh manusia ya hidup berkelompok sebagai masyarakat. Itu Anas. Anas. Iya. Ini manusia punya makna biologi. Gimana manusia secara biologi? Ya sama, sampai kayak itu sama. Apa ya? Podo minumnya. Masa jadi nabi lah gitu maksudnya itu. Masa jadi utusan Allah, kamu kok sama kayak saya. Tidur ya ngantuk. Nah, itu gitu. Mungkin dalam pikiran mereka seharusnya kalau utusan tuh malaikat mungkin gitu. Cuman Nabi ini beda dengan Nabi Musa itu ya. Nah, Nabi itu kan diberi apa? Cuma bikin kapal aja, kan enggak kayak Nabi Musa tongkat langsung. nah, ya Namanya mujizat itu. ya kita ceritakan dulu, nanti saya nggak mau mendahului sih, tahu Saya sih. saya enggak pernah ya. Cuma bikin kapal aja. Iya. Ya itu mukjizatnya itu ya, kita lihat dulu. Ini Di sini kan kaumnya jarang gitu loh. Kalau Musa sama Nabi Musa kan banyak pengikutnya, soalnya kan ya dengan apa mujizat. Kalau Nabi Musa kelihatannya cuma bikin kapal. kan begini ya, Allah itu kalau apa ya, semua mukjizat kan atas izin Allah. Nah, dan Allah memberi mukjizat itu sesuai dengan keadaan di lingkungan itu. Nah, itu begitu. Ya kita teruskan dulu, nanti ada jawabannya insya Allah ya. Ya kadang kalau nggak ada di sini ada di ayat yang lain gitu loh. Nah, ini Nabi Nuh termasuk yang panjang hidupnya ini. Mana tadi? Ya min alim anadzina baru min kami, aku tidak melihat illa bashar kecuali sebagai manusia biasa, ya gak dipercaya. Mislana seperti kami. Sebenarnya dipikir nggak ada keistimewaan kok ngomong tiba-tiba ngomong. Lah iya kok itu. Jadi susah dipercaya itu. Gak percaya. Kalau aku ini apa ya? Misalkan aku ini Pak Camat, misalkan. Lah iki lho aku duwe SKR pelantikannya lah kan. Lah ini kan tidak iki lho. Kamu sekolahnya opo? Lah ngono. Jadi nggak turun gitu. Ya. Nabi ini juga nggak ada kitabnya. Enggak. Ya, enggak dikasih kitab, hanya wahyu-wahyu gitu aja. Ya. Kalau kitab kan pembukuan wahyu. Jadi hukum-hukum yang untuk manusia itu dikasihkan secara buku gitu. Ya bukunya bukan dari kertas, dari batu. Iya. Taurat itu ditulis di batu itu. Jadi dikasih bentuk. Ketika Nabi Musa marah gara-gara apa ya? Ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah di Bukit Tursina, api. Nah, ketika kembali loh, kok kaumnya kok langsung ingkar, ditinggal 40 hari kok langsung ingkar. Marah kok langsung Taurat dilempar berkeping-keping. Ya, batu dalam itu, lempengan batu. Yo kuat, jangan dibayangkan ya, kalau jenengan ngangkat ngono gak kuat. Jenengan kecil. Zaman dulu tuh orangnya tuh kuat-kuat. Nabi Musa tuh kuat orangnya itu. Mislana kami engkau manusia biasa seperti kami. Wama naroka wama dan tilah naro kami melihatkah engkau ittaba'aka yang mengikuti kamu, yang mengikuti Nabi Nuh
illa kecuali alladzina orang-orang hum mereka aradiluna orang yang hina di antara kami. Jadi yang mengikuti yang beriman dengan Nabi Nuh itu orang-orang lemah. Katanya kaum kafir itu orang-orang yang hina itu. Nah, itu dibilang begitu badiah tanpa ar-ra'yi. Ra'yi itu berpemikiran itu. Wah, kok ngono. Jadi pemikiran itu maksudnya apa? Ya tidak mungkin langsung milok ini gitu. Jadi ya makanya tanpa berpikir panjang langsung percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh itu, sehingga ya lekas percaya sama saja. Ya orang yang lekas percaya kan nggak pakai berpikir loh, ini masalah iman. Nah itu begitu. Wa manaro dan tidaklah kami melihat lakum bagi kalian alaina atas kami min fadlin dari apa? Keutamaan fadl atau kelebihan itu. Bal tetapi atau bahkan nadzunukum kami mengira kamu kadzibin orang-orang yang berdusta. Nabi Nuh dianggap apa ya? Ya termasuk orang hina. Bilangnya apa? Kamu tidak memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Itulah. Tidak punya keutamaan atas kami. Artinya apa? Kaunan Nabi Nuh itu dalam pandangan mereka lebih utama. Nabi Nuh kok opo? Gitu maksudnya itu. Iya, itu maksudnya ya itu manusia biasa. Kamu ke bashar itulah. Jangan keliru ya, jangan basor ya. Bashar itu. Bahkan kami menganggap kamu itu ya seorang pendusta. Bal nadzunukum zon ini menyangka, menganggap. Nah ya makanya kata bal, tapi nadzunnu kami menyangka, kami menganggap kamu ini kadzibin, seorang pendusta. Itu omongannya apa? Ya, kaumnya Nabi Nuh. Gak enak langsung memperlekat gini. Ketika Nabi Nuh itu menyampaikan apa? Firman peringatan. Diomongnya toh, nyembah nang Allah wae. Jangan menjauh selain Allah. Itu satu omongan gitu. Wah, ini jawabannya gak karu-karuan. Ya, kita belajar dari sini itu. Di Al-Quran ya banyak hampir di Al-Baqarah aja 286 banyak bercerita tentang kehidupan Yahudi. Iya, itu. Karena memang dulu ya tidak ada undang-undang, maksudnya ya syariat. Syariatnya ya tidak jelimet, tidak banyak. Orangnya juga sederhana, kehidupannya sederhana. Loh masalah khomer aja gak langsung haram, enggak itu. Iya, makanya gak langsung, jadi bertahap. Peraturannya itu syariat itu bertahap. Iya. Itu kan turunnya 4 kali toh ayat itu masalah khomer itu. Sampai diharamkan. Gak langsung Allah gak langsung mengharamkan. Iya enggak. Ya abot berat, jadi pelan-pelan. Itu. Nah, ini apa? Perkataannya kaumnya Nabi Nuh. Kamu apa? Bilangnya pertama, kamu ini manusia biasa kayak saya. Gitu. Itu pertama. Kedua, apalagi? Pengikutmu itu orang-orang lemah, orang-orang hina. Mereka
nggak punya pikiran, nggak berpikir panjang, langsung percaya atas omonganmu. Itu dua. Apalagi kamu itu tidak punya keutamaan atas kami. Telu. Kamu ini pembohong 4. Nabi Nuh dibilangi pembohong 4. Nah, itu ya. Nah, kemudian apa? Qala. Dijawab oleh Nabi Nuh, ya qaumi, wahai kaumku, aro'aitum, wahai kaumku, aro'aitum, pendapat, apakah ro'a, melihat, ro'aitum, kalian gak enak. Jadi bagaimana pendapat kalian? Nah, itu menunjukkan kata tanya, apakah, tapi ya bagaimana maksudnya itu. Bagaimana atau apa pendapatmu, pendapat kalian, in kuntum, jika, bukan kuntum, keliru, jika kuntuh, keadaan saya, keadaanku, kalau tu ya, kalau tah keadaanmu, kalau kuntuh keadaanku, kalau kuntah kan beda harokat ya, beda harokat tok, sudah berubah. Iya beda, kamu dengan saya beda. Kalau sudah kuntah sudah beda orang, kalau kuntuh ya dirinya sendiri. Ala bayyinah, atas bayin, bukti yang nyata. Surat Al-Bayyinah, ingat gimana bunyinya? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu ya. Bukti yang nyata. Bukti dari Allah, dan itu nyata. Namanya nyata tuh bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasakan, itu nyata. Harus paham istilah-istilah itu ya. Mirrobbi, dari Tuhanku, wa atani, dan diberinya aku rahmatan, rahmat, min indihi, dari sisinya, nya adalah Allah ya. Fa ummiyat, maka disamarkan, maka ummiyat, maka disamarkan, alaikum, atas kalian. Apa disamarkan? Rahmat itu yang diberikan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh dikasih rahmat, tapi tidak bisa dilihat, disamarkan oleh Allah kepada apa? Alaikum, atas kalian. Rahmat itu berarti petunjuk. Ya sebentar, saya tak terjemahkan dulu. Penjelasan talu, saya nyambung. Saya turun ketemu komanya di mana, saya cari dulu. Saya pahami dulu. Anulzimukumuha, apakah kami akan paksakannya kalian, wa antum, dan kalian lah padanya karihun, tidak menyukai. Ini ya. Kemudian apa? Nabi Nuh tuh berkata, menjawab atas apa? 4 pernyataan dari kaumnya itu. Apa tadi 4 pernyataan? Kamu ini orang biasa kayak saya, manusia biasa kayak saya, apalagi orang-orang yang mengikuti kamu itu adalah orang-orang yang badiyah ru'ya, orang yang gak berpikir panjang, ya orang nang hina itu, gak punya pemikiran yang panjang, diomong ngono langsung percaya itu. Kemudian yang ketiga,
Wa ma narolakum alaina min fadli. Kamu itu gak punya keutamaan atas kami. Itu gak punya. Kamu tuh lebih rendah, gampangannya begitu. Posisimu tuh, statusmu tuh lebih rendah. Itu tidak punya posisi di masyarakat. Nah, gampangannya tuh begitu. Bal nadzunukum, saya kira kamu ini orang-orang apa, kadzimin. Kamu itu pembohong. Jadi atas empat pernyataan itu maka Nabi Nuh berkata, apakah pendapatmu jika aku ini terdapat bukti yang nyata mir Rabbi dari Tuhanku, wa atani, dan memberiku rahmat. Apa rahmat yang dimaksud sini? Nah, jadi yang dimaksud rahmat itu adalah kenabian, kerasulan. Rahmat dari sisinya, rahmat dari sisinya, sisi Allah. Nah, apa rahmat itu? Ya kerasulan itu, utus sebagai nabi, sebagai rasul. Nah, itu ya makanya ketika ada pengakuan ngono angel percayanya itu. Karena apa ya, pikiran sih gak nyampe. Long kamu kecil itu lah bareng aku ngono. Kok merem kamu? Ya memang karena jawabannya pakai akal gitu lah. Itu. Kalau sekarang ditolak. Kenapa? Mungkin kan di sini mungkin apa nggak tahu, mungkin apa terlalu pendek. Kalau yang di nabi-nabi sebelumnya kan apa dari sisi yang kan mesti apa kaumnya kan mesti minta bukti kayak Rasul aja berlabuhan itu aja. Kayak itu. Ya mungkin ntar lagi ini. Jadi seperti itu. Dan ini langsung ngomong nabi. Seakan-akan mau minta ini kan bukti mungkin kaum. Makanya di sini ada apa kata disamarkan bagimu. Artinya kenabian Nabi Nuh itu ya disamar. Kenapa kok samar? Karena hatinya mengingkar. Hatinya itu mengingkar. Lebih apa? Lebih mengedepankan pikiran. Kan beda cara kerjanya. Yang dipunyai Nabi Nuh dia bisa menerapkan ya makanya kaumnya yang mengikuti disebut apa? Tidak punya apa ya, pemikiran yang panjang. Kan begitu bilangnya itu apa, mana tadi, badiyar ru'yih, tidak punya cara berpikir yang panjang. Diomongin langsung percaya. Nah kan dibilangin seperti itu. Ya, artinya apa? Ya bisa dilihat bahwa mereka itu mengedepankan logika. Nah masalah kenabian makanya disebut apa? Disamarkan itu. Nah pun begitu Nabi Nuh juga tidak bisa memaksakan untuk menerima posisi dia itu sebagai nabi, tidak memaksakan. Kenapa? Ya Nabi Nuh itu hanya apa? Hanya nadhirun mubin, hanya mundir, pemberi peringatan. Itu. Nah, kepada kaumnya yang mengikuti ini sebagai mubasyir. Itu pemberi kabar gembira. Nah, ini kan sudah ketemu. Meski dikandani ya apa, wa antum lah karihun, kamu gak suka, aku ki nabi, kamu kok gak suka. Ya sudah ketemu. Baru wa ya qaumi, wahai kaumku. Untuk baca ini gak urutan ngarepe ya mero-mero pedot. Nah dicari ujungnya. Itu baru paham. Ternyata yang bilang waya kaumi ini adalah Nabi Nuh berbicara kepada kaumnya. Waya qaumi, wahai kaumku, la tidaklah as'alukum, aku ini meminta
as'al, aku meminta pada kalian alaihi atasnya, atas dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu malan, harta benda, mal, zakat mal. Ya, misalnya tiga lan aja wis bingung. Pada tuh mal, gitu lah. Iya, mal itu harta benda. In, tidak lain ajriyah, upahku illa hanyalah Allah, dari Allah. Nah, jadi atas omongan mereka itu kemudian Nabi Nuh juga menyampaikan, kaumku, aku gila atas dakwaku, atas pekerjaanku ini, aku ini gak jaluk upah kepada engkau. Kecilin. Aku gak jaluk upah, itulah. Itu. Gak minta bayaran, gak minta harta benda kepada enggak itu. Upahku wis teko Allah. Ajriyah. Upahku illa Allah, ya, itu dari Allah upahnya Nabi itu. Wa ma'ana, dan tidaklah aku bitoridi, mengusir alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Jadi orang-orang yang ikut, orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh itu disuruh pergi, disuruh usir oleh para pemuka-pemuka itu, baru nanti apa? Dia mau beriman. Kenapa kok bilang begitu? Karena apa? Mereka itu tidak setara kedudukannya. Aku gak mau duduk dengan mereka. Masa kan gitu. Mereka kok ngomong cilik, ngomong lemah, gak punya pemikiran, gak punya analisa. Gak sok lek sekarang. Iku pendidikannya SD, gak sekolah sisan. Ngaku itu perguruan tinggi, aku gak level. Usiro ngono, baru aku beriman sama kamu. Kan begitu kalau sekarang. Ya, enak is. Tapi iki gak ngomong ngono ya. Ini cuma tak gambarkan ke sekarang. Tapi mereka ngomongnya begitu, gak selevel. Nah, makanya ya gak iso aku ngusir mereka yang sudah beriman. Bila Nabi kan begitu. Wa ma ana bi taridil ladzina amanu. Aku itu enggak bisa ngusir orang yang beriman. Kenapa? Sesungguhnya mereka itu mulaku, mereka itu ingin ketemu. Siapa? Rabbihim, Tuhan mereka. Dengan apa? Ya dengan cara beriman itu. Mereka tuh kepingin ketemu Tuhannya. Masa saya usir? Ya enggak lah. Gitu. Nah, jadi kita itu masalah ini tidak ada apa? Tidak ada status sosial. Gitu. Jadi yang menjadikan berbeda adalah ketakwaan dalam persoalan ini. Melaku rabbihim walakinni, akan tetapi aku arakum, justru memandangmu iku kauman, satu kaum tajhalun, bodoh, jahil, tajhalun, kaum yang tidak mengetahui. Justru kamu ini kaum sing gak ngerti, bodoh. Difonis sama Nabi Nuh. Nah, mereka yang di yang mudah percaya, ya mungkin kalau sekarang tuh yang nggak berpendidikan, nggak berpikir panjang, itu orang hina. Nah, dijawab oleh Nabi Nuh, justru kamu iki sing sing goblok gitu loh. Justru kamu ini yang bodoh. Mereka yang beriman itu kepingin ketemu dengan Tuhannya. Innahum mulako, makanya lako. Ini namanya ngaji talako, berhadapan-hadapan. Nah, itu gak ngaji online. Ngaji ketemu ini tuh enak gitu. Dan ini mulaku, bertemu, namanya bertemu dan berhadapan-hadapan. Rabbihim, Tuhan mereka. Jadi yakin besok kita
akan bertemu dengan Tuhan, yaitu itu apa, nikmat tertinggi itu. Jadi cita-citanya apa? Ya mulaku Rabbi, bertemu Tuhan, bukan kepingin surga. Ini cita-cita tertinggi. Orang hanya tinggal di surga tapi gak ketemu Tuhan, kan apa-apa nih. Itu gak ditemui oleh Allah itu. Ini. Nah, kalau kita cita-cita apa ketemu Allah, surga pasti didapat. Itu. Pasti ditaruh di surga, dapat sih surganya itu. Nah, kalau jangan surga belum tentu ketemu Rasulullah. Hanya di surga saja. Oh, kurang tinggi cita-citanya itu. Makanya kalau cita-cita apa setinggi langit, jangan berpikir kok lelukur bahaya temen niku. Iku lek presiden, jadi presiden. Kenapa lukure nemen ya? Karena apa biaya ente akeh gak dadi. Ya kan gitu toh. Nah, ini ya gak perlu biaya iki. Kepengin terus aja apa? Bertakwa wis kene tok. Dan dimurnikan, gak mikir sing aneh-aneh. Jangan berpikir sing aneh-aneh kepada Allah tentang sifat-sifat Allah, itu memurnikan itu. Nah, insya Allah selamat kita itu pikiran, insya Allah selamat. Apalagi wa ya qaumi, wahai kaumku, man mayyan suruni, siapa yang bisa menolongku minallahi dari Allah in tarattuhum, siapa yang apa bisa menolongku minallahi dari Allah in jika tarattuhum, aku mengusir mereka. Jadi jika orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh diusir Nabi Nuh, siapa yang bisa menolongku dari Allah? Tentu Allah kan gak suka toh. Nah, padahal Nabi Nuh itu diutus ya untuk apa? Menyampaikan kepada mereka masalah tauhid, dan mereka pun menyembah kepada Allah. Jika mereka yang dari kalangan mungkin rakyat jelata ya, diusir, aku dimarahi oleh Allah, siapa yang bisa menolongku? Nah, ini apa perkataannya Nabi Nuh. Afala tadzakkarun, mengapa kamu itu enggak berpikir? Mengapa kamu kok enggak ngambil pelajaran? Ini kan logika. Nabi Nuh sendiri diutus kepada kaumnya apa? Ya supaya beriman kepada Allah, kan begitu. Nah, mereka justru menghina orang-orang yang beriman itu, dan mereka minta kepada Nabi Nuh supaya diusir orang yang beriman itu, nanti mereka akan beriman itu, karena menganggap mereka gak levelnya. Nah, kemudian ditanya, kalau mereka itu saya usir, tuh siapa yang akan menolongku dari Allah? Maksudnya dari azab Allah. Siapa yang akan menolong? Gak bisa jawab. Afala tadzakkarun, kok iki gak mikir ta? Ngono lho. Bahasa iku ngono. Afala tadzakkarun. Mengapa kamu itu gak mengambil pelajaran? Mengapa kamu gak mikir? Nah, tadi kan ngomongin logika terus. Nah, jadi dijawab dengan logika malah salah. Nah iya, ya sebetulnya kita dari sini kita belajar logika, logika ketuhanan, logika kenabian. Gak sama logika ketuhanan, logika kenabian itu ya tidak sama dengan logika kita sebagai bashar. Harus dijawab dengan apa? Hati. Harus dijawab dengan iman. Iman itu tempatnya di hati. Ya boleh gak nyambung. Baru kalau dengan hati nyambung. Kenapa? Gak perlu analisa.
masalah ini tidak memerlukan logika. Nah, baru itu. Biar bukti. Ya, ini kita ngambil pelajaran masalah logika ini dalam kehidupan sehari-hari, enak gitu. Kayak afala tadakkarun, mengapa kamu gak mikir? Kamu mesti kayak otak. Kamu tak kira stay petunjuk, lo gak dikerjakan. Kowe alasan mulai cari bos. Kan ngono iku. Nah wis TKI file iki petunjuknya sudah, panduannya sudah, kok turun? Apa maneh? Kayak alasan maneh? Nah, gitu loh. Yaitu afala tadakkarun. Nah, afala ya tadabbarun. Mengapa kamu enggak tadabbur? Wah, itu. Tadabbur kayak ya merenungi, memikir. Ya kita ini kan apa? Tadabbur. Tadabbur apa? Al-Qur'an. Wala aqulu, dan tidaklah aku wala dan tidaklah aku qulu mengatakan ya, lakum bagi kalian indi di sisiku. Nah, itu apa indi bukan di sisiku, apa maksudnya ada padaku apa khazainu perbendaharaan Allah wala dan tidak pula a'lamu aku mengetahui al ghaib yang ghaib. Iki ngomongin ghaib iki. Iya, kita gak tahu tentang Nabi Nuh itu. Kecuali kita tahunya dari mana? Ya dari wahyu kita tahunya. Tahu cerita Nabi Nuh kita dari wahyu, itu perkara ghaib iku. Kalau ditanya, memangnya kamu sudah ketemu, kamu dapat dari mana ilmu? Ya dari wahyu satu-satunya, sudah ada. Itu. Lawang ngurusi kapan Nabi Nuh sing ketemu iku wis ilmu apa ae wis mlebu ngurusi iku. Itu. Nah, itu ya. Wala aqulu dan tidak juga aku mengatakan ini sesungguhnya aku malakun malaikat. Aku juga bukan, aku gak pernah ngomong apa aku bendahara itu tadi itu. Dan aku juga gak ngomong kepada kalian ini aku tahu yang gaib, enggak, aku gak pernah ngomong. Dan aku juga gak ngomong kepada kalian bahwa aku ini malaikat. Ya kan maunya kan seperti itu seorang utusan itu. Wala dan tidak juga aku mengatakan lilladzina kepada orang-orang yang tasdari yang hina, yang rendah itu a'yunuhum apa penglihatan kalian lan tidak tiyahum mendatangkan kepada Allah khairan kebaikan Allah a'lamu lebih mengetahui bima terhadap apa yang di dalam anfusim diri mereka. Ini sesungguhnya aku idzan kalau begitu laminadh zalimin termasuk orang-orang yang zalim. Ini apa ya pernyataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Perbendaharaan kok apa sih? Gudang ya, gudang rezeki ya. Aduh, ya ini kan materialistis sudah ini lah. Iku khazainullah indi khazainullah, aku tidak mengatakan bahwa aku di sisiku perbendaharaan ya gudangnya rezeki dan kekayaan dari Allah. Wala a'lamu dan tidak pula aku mengatakan aku lebih a'lamu mengetahui al-ghaib yang gaib. Wala aqulu dan tidak pula aku mengatakan ini sungguhnya aku ini malaikat.
Wala aqulu dan juga tidak mengatakan lilladzina kepada orang-orang tasdari orang yang lemah ayunukum yang dipandangnya oleh penglihatanmu layu tiyahumullahu khairon bahwa Allah itu tidak memberikan kebaikan kepada mereka, tidak memberikan lan kan tidak toh, yu'tiya memberikan kepada mereka Allah khairan kebaikan. Allahu a'lamu, Allah itu lebih mengetahui bima fi anfusikum apa yang ada pada dirimu sendiri. Allah itu lebih mengetahui. Ini bahwa sesungguhnya aku idzan yang demikian itu la minah benar-benar minal zalimin termasuk orang-orang yang zalim. Ini apa? Ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya. Ini penjelasan Nabi Nuh apa ya? Atas ketidakpercayaan mereka kepada kenabian Nabi Nuh itu. Walaupun ia mengaku menjadi nabi, walaupun Nuh itu mengaku menjadi nabi, jadi Nabi Nuh itu ya tidak berkata kepada mereka bahwa Nabi Nuh yang mempunyai apa gudang-gudang rezeki itu dan kekayaan, dia nggak pernah ngomong ngono walaupun dia mengaku sebagai nabi. Mereka apa ya? Aduh. Yang diperlukan oleh mereka yang bisa ia keluarkan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan seluruh pengikut-pengikutnya itu terkait apa? Terkait dengan apa tadi wala aku indi khazainullahi wala a'lamu ghaib itu. Karena apa? Yaitu bukan urusan kenabian. Itu logika kenabian itu. Tapi logika mereka tuh iso tes nggak ngono. Itu bukan urusan kenabian. Itu. Nah, sekiranya urusan itu dijadikan bagian dari kerasulan, tentu banyak orang-orang yang akan mengikuti Nabi. Misalnya ya, kalau sekarang apa mungkin apa gandakan uang yang akeh sing ikut. Tiket duwe akeh menggandakan apa uang. Wah kok iso. Padahal uang itu ya diterbitkan oleh BI nomornya 1. Wah hati-hati. Wah kayak apa uang goib. Ono ae gitu. Nah kalau seperti itu ya apa ya, di satu sisi akal sudah rusak. Ya kayak rusak kan. Kenapa? Wis gak, padahal kan secara logikanya kayak gini. Uang itu diterbitkan oleh Bank Indonesia dan setiap lembar itu punya nomor seri dan ya satu saja itu. Nah ya itu kan gitu. Itulah. Uang palsu tadi. Mulai. Dan itu nggak ada hubungannya dengan goib. Yang ingin dapat ya kerja. Ya kalau ada nomor yang itu yang menyamai palsu. Iya. Lah iya kan gitu. Kok iso nomor serinya wakeh ngono ku lah. Nah, itu kan bukan begitu. Sensor. Nah, itu ya. Masalah rezeki ya, dan harta saja itu.
Padahal gagasan yang pokok dari tugas kerasulan itu apa? Yang menyucikan jiwa manusia dari pengaruh apa? Kebendaan. Itu dengan ibadah dan makrifat kepada Allah, itu tugas kerasulan. Ya kamu kalau kepingin golek duit ya kerja, sing aneh-aneh itu lah. Itu nggak ada kaitannya dengan tugas kerasulan. Itu masalah apa? Perbendaharaan itu ya tadi ya, perbendaharaan rezeki itu. Wah, lek ngomong ngono aku iki bisa. Nah, kan agak sudah mulai muncul orang ngomong, bisa menggandakan uang. Nah, yang bisa menggandakan uang tuh ya bukan. Namanya menggandakan itu kan palsu ya. Kalau mencetak, kalau ganda berarti kan ada double seri. Ya pantas penggunaan kata menggandakan gitu loh. Double seri itu loh. Nah, itu ya. Jadi yang berkaitan dengan kerasulan itu adalah menyucikan jiwa manusia dari pengaruh kebendaan dengan ibadah dan makrifat kepada Allah. Makrifat kepada Allah itu ya memandang kepada Allah. Ini memang berat. Di satu sisi manusia itu berbenda, jasad. Tapi ajarannya itu menyucikan. Tuh, jangan terkecoh dengan ya namanya kebendaan itu kenapa? Duniawi. Jangan terkecoh dengan duniawi. Itu. Kita ini ya jangan lupa bahwa ada jiwa di dalam diri kita itu. Ya aslinya itu ke sana. Dan pengajaran Al-Quran, hadis itu begitu juga itu. Nah, untuk apa itu? Penyucian jiwa itu untuk apa? Untuk apa? Persiapan masuk surga. Itu loh. Iya. Dan memperoleh keridhaannya. Kalau enggak dengan jiwa tuh ya apa jiwa? Jiwa ada 3 di situ. Ada akal. Dulu pernah toh? Ada qalbun, hati, ada nafas, nafsu. Itu. Siapa yang tak sampaikan? Kendali diri atau kendali emosi. Wah itu nggak bisa dibunuh itu, nggak bisa. Makanya kata yang digunakan kendali. Ya kalau dibunuh artinya habis ya jadi malaikat. Itu bagian daripada kemanusiaan, yaitu ujian bagi manusia. Ya, itu. Jadi harus kita sucikan. Jiwa kita harus kita sucikan. Itu. Jadi harta dan anak-anak itu tidak bermanfaat lagi, dan yang menghadap Allah itu hanya mereka yang berhati bersih. Makanya banyak ujian, itu banyak ujian hidup supaya tujuannya tuh ke sana, kita tuh diuji untuk pembersihan ya. Kadang ya diuji mengeluh, ini gak lulus. Diuji mengeluh. Jadi bagian daripada hidup itu adalah ujian. Tidak masalah sebesar apa, yang penting kita itu lebih kuat. Tidak apa-apa, lautnya itu ombaknya di samudra itu besar. Ya kapalnya yang besar, itu gak masalah. Gak masalah angin besar di angkasa sana, yang penting pesawatnya besar. Pesawat yang besar itu apa? A380 paling besar itu. Airbus. Iya. Ya Airbus kan banyak, tinggal tipenya saja. Nah, yang paling besar tuh A380 itu. 450 orang. 500-an. 500-an. Iya. Ya. Saya baru numpak pesawat langsung sing A380. Kemarin. Iya. Berarti 2 tingkat ya? Iya. Itu.
ada yang atas bawah itu. Pas kok saya di pinggir sendiri itu, wah enak. Ya Allah, itu bumi wis begitu itu. Laut wis gak ketok. Apa awan-awan itu kayak kapas gitu, kayak Iya, hutan kapas. Ya Allah itu. Itu kecepatannya malah cepat itu kalau dia. Oh cepat itu, Mm-mm. nggak ada goyangan, Tapi nggak ada goncangan. Iya, Tapi kalau kecil gak kuat, iya. karena tekanannya juga Iya, tinggi. hanya tinggi di atas. Semakin tinggi itu, tekanannya tinggi. Ono apa kayak masker itu diginikan juga itu kalau terjadi apa-apa, persiapan. Nah itu begitu. Jadi itu ya Pak, untuk memperoleh keridhaannya pada hari kiamat ya dengan penyucian jiwa. Jangan dibiarkan nafsu kita itu apa ya, kita tuh nuruti. Iya, Menguasai kita. iya, kita ya kalau kita nuruti kemauan nafsu ya kita tuh dikendalikan. Seharusnya kita yang mengendalikan nafsu itu. Nah, kata Rasul kan begitu. Berperang. Kalau bahasa Rasulullah itu berperang melawan nafsu. Kalau saya turunkan kendali. Ya. Berarti kalau kita kendali ya berarti kita punya kekuatan. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh nafsu, berbahaya itu. Ya. Itu ya. Kemudian Nabi Nuh mengatakan apa? Juga tidak mengetahui perkara yang gaib. Gitu. Iya itu ya Nabi Nuh ya tidak melebihi orang lain dengan ilmu gaib enggak. Yang apa? Yang dapat mengungkapkan benda-benda yang tersembunyi untuk menambah kekayaan atau memperoleh kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Itu apa yang gaib itu. Nah, kemudian apa? Nabi Nuh melanjutkan itu pernyataannya apa dengan mengatakan bahwa aku bukanlah apa malaikat yang diutus kepada mereka, bukan. Ya kalau diutus dari malaikat gak ketok terus piye ngomongi, malaikat budir itu kayak ngono. Bahasanya ya itu. Makanya kalau utusan itu diutus dari kaumnya sendiri dengan bahasa sendiri. Nah, sementara yang di bumi kan jauh, makanya utusannya itu dalam bentuk malaikat untuk menyampaikannya. Yang bisa riwa-riwi antara bumi langit sana tuh ya malaikat. Nah, jadi ada utusan itu, sama-sama utusan. Kemudian ujung tombaknya manusia yang diangkat oleh Allah jadi Nabi, dipilih oleh Allah jadi Rasul, utusan. Nah, itu. Lawang disuruh dakwah ke sini, di sini bahasanya Jawa, toko Inggris ya gak mungkin. Kamu deng nanti itu, ya mesti toko wong kani dhewe. Kenapa ya mengerti bahasanya sendiri. Nah, persoko awakmu kok nakal kok menurut jadi nabi. Angel abot lah itu. Itu. Ya kalau sekarang sudah tidak ada. Kenapa? La nabiyah ba'dah. Jadi setelah Rasulullah itu la nabiyah ba'dah, tidak ada nabi lagi, sudah selesai. Itu. Risalah kenabian sudah selesai, tidak ada. Yang ada apa? Wali mungkin ada itu. Itu. Dan wali itu kadang gini ya Pak. Mungkin jenengan diangkat Allah jadi wali. Kadang dirinya sendiri tuh nggak tahu kalau dirinya itu adalah wali gitu loh. Saking rahasianya itu disamarkan macam itu. Iya. Justru yang tahu ya orang lain ya, maksudnya orang lain itu ya yang juga jadi wali. Kalau itu tuh wali. Langsung ditunjuk mungkin ya meskipun mungkin jadi naga terus nyampaikan seperti itu misalkan yang diomongi Pak Camat otomatis kan sampai itu sopo Iya gitu kan ngaku-ngaku terus apa itu tapi sekarang sudah kalau sekarang sudah tidak ada itu makanya wajib untuk menolak
jika ada yang mengaku nabi. Setelah Rasul sudah tidak ada lagi. Kenapa? Firman Allah itu sudah lengkap. Sudah lengkap. Iya. Kerasulan itu sudah lengkap. Tuh. Rasulullah pun juga diceritakan di dalam Taurat, Injil, Zabur itu juga diceritakan. Nah, kenapa ada utusan lagi? Kenapa ya kita Taurat itu gak diramut, malah dipalsu. Begitu seterusnya. Nah, makanya Al-Quran ini terjaga sampai sekarang itu. Nah itu. Jadi Nabi Nuh melanjutkan pernyataannya dengan mengatakan bahwa ia bukan malaikat yang diutus kepada mereka, melainkan apa? Ya bashar itu seorang manusia biasa. Sama Rasulullah juga begitu pernah mengatakan, oh kamu kan ditolaki kan, ke pasar ini nih, sama. Aku juga bashar, sama kayak kalian makan, minum, pergi ke pasar, Rasulullah juga begitu. Ya perlu makan, manusia biasa. Yang gak perlu makan tuh ya malaikat, yang gak punya chip nafsu, ya gak perlu makan itu. Nah, jadi Nabi itu hanya ditugaskan untuk menyeru manusia kepada ketauhidan. Itu. Dalam ucapan Nabi itu ada bantahan terhadap anggapan orang kafir yang mengatakan bahwa seorang Rasul itu mestinya malaikat, tidak makan, mestinya kan begitu. Ini sama ketika ya sama Rasulullah juga begitu kan dulu. Terus Nabi Lut itu kan gitu. Zaman Nabi Lut, Nabi Ibrahim kan gitu. Nabi Ibrahim juga pernah keweden sama malaikat Jibril. Disuki kesenangannya kan gini. Nabi Ibrahim itu kalau makan gak tahu sendirian, mesti ngundang orang. Nah, ketika kadang-kadang mau disuki makanan kok gak gelem mangan belas. Ya, takut itu. Saya bilang, aku ki utusan Allah. Nah, jadi ada dua misi. Pertama menyampaikan kepada Nabi Ibrahim bahwa istrimu itu hamil, gitu. Kan suwe gak dua anak, istrimu gak hamil. Akhirnya aku diutus kepada Nabi Lut. Itu aslinya diutus kepada Nabi Lut, keponakannya Nabi Ibrahim itu. Untuk mengazab itu. Ya sama pun juga di sana itu ya mau diperkosa sama kaumnya Nabi kan, kaumnya Nabi Lut homoseksual itu, gak mau kepada perempuan, maunya kepada ya laki-laki itu. Suruh nikah ya gak mau, wah itu sudah penyakit itu. Jadi itu hanya diutus kepada manusia dengan risalah ketauhidan itu. Malaikat kan ya tidak makan, kamu kok makan, ya. Tidak minum, kamu kok minum. Ya. Malaikat itu ya nggak mundar-mandir, kamu kok mundar-mandir. Keluar masuk pasar gitu. Ya ini kan manusia biasa perlu makan gitu. Kan gitu. Dan kalau malaikat itu serba tahu kan, serba tahu, mengetahui semua yang gaib. Nah itu, dan mempunyai banyak kelebihan daripada manusia biasa. Makanya Nabi Nuh mengucapkan seperti itu sebagai bantahannya. Itu terkait apa yang gaib. Juga aku ini bukan malaikat. Nah, Nabi Nuh pun juga tidak mengatakan kepada orang yang beriman yang mereka hinakan itu bahwa Allah itu akan memberikan kebaikan kepada mereka di akhirat. Nah, pandangan Allah berbeda sekali dengan pandangan manusia. Nah, itu begitu. Jadi Allah itu lebih mengetahui apa yang terkandung di dalam
apa hati mereka seperti yang diungkapkan mana tadi Allahu a'lamu bima fi anfusikum. Allahku lebih mengetahui yang terkandung di dalam hati mereka. Bagaimana murninya keimanan mereka dan bagaimana pula keikhlasan mereka dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu ya hati-hati, perlu dijaga hati. Hati ini harus dijaga dengan memurnikan ibadah itu. Jangan karena ini itu, jangan karena kebendaan, musnah amalnya itu, nggak ada di akhirat. Ngaji kepingin disebut qiraah seorang qori, berjuang kerja keras kemudian disebut mungkin memperoleh sebutan pahlawan, ini yang berjasa, musnah itu eman itu. Ya hanya didapat di dunia saja seperti ayat sebelumnya itu. Karena semua itu tujuan dunia itu gak murni karena Allah itu eman. Nah, itu seperti yang pernah saya sampaikan dalam hadis itu ya, ada orang itu berjihad fisabilillah tapi kepingin disebut pahlawan, ya dibantah oleh kamu ki bujuk kan, ditagih. Sing hafal Quran pun sama gitu juga, mereka belajar Al-Quran kepingin disebut qori, ahli baca Al-Quran, paham ini, kepingin disebut mungkin kalau sekarang profesor Quran gini. Itu kepingin aja itu ya, itu adanya di dunia, di akhirat enggak ada itu. Nah, yang ada ya hanya Allah itu. Ya kamu bujuk itu eman gitu. Kemudian mereka menuduh orang-orang mukmin berpandangan picik tadi ya, enggak berpikir banyak itu disebut itu pendek pikiran. Itu pendek pikiran. Tasdari ayunukum. Nah, itu tuh picik, pikirannya tuh pendek, gak cerdas, percaya begitu saja. Tuh. Nah, itu begitu. Abot ya, memang berjuang kebaikan kok ya abot panjani itu. Zaman saiki juga itu. Masuk tandanya kiamat. Kebenaran itu ya, termasuk kajian-kajian itu kurang itu. Nah, sapun itu aja ya.